warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam dengan tema peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kelas 10 semester Gasar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Arab sebelum Islam memiliki negara, memiliki sistem peribadatan dan juga sosial ekonomi yang berbeda dengan setelah kedatangan Islam. Oke, di sini kita akan belajar dari satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem peribadahan bangsa Quraisy sebelum Islam. Jadi, masyarakat Arab lama atau sebelum Islam memiliki keyakinan yang disebut dengan animisme. Apa itu animisme? Yaitu sebuah paham yang beranggapan bahwa setiap benda mempunyai roh, dan roh tersebut memiliki kekuatan gaib yang disebut mana dan dikenal sebagai kaum wasani, yaitu kaum yang mempersonifikasikan atau melambangkan Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung sesembahan yang mereka anggap sebagai perantara dengan Tuhan. Mereka percaya akan Tuhan yang Maha Esa, tapi mereka juga meyakini adanya roh-roh penguasa yang dianggap dan diperlakukan sebagai Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan menyinggung sedikit bahwa kata Islam itu ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu dibawa oleh beliau. Nah, kemudian pasti akan bertanya-tanya, jadi apa sih agama atau akidah? Akidah yang menyembah Allah. Nama agama sebelum Islam datang. Jadi agama sebelum Islam datang itu disebut dengan agama Hanif, yang artinya lurus. Dan agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan lagi. Jadi setiap kabilah Arab lama menganut paham henoteisme, yaitu masing-masing kabilah mempunyai Tuhan pelindung kabilahnya. Tuhan-Tuhan kabilah tersebut yang terkenal antara lain ada Alat, Uzza, Mana, Dzulkhulasah, Dzulkhufain, dan Dzul-Arij, Wud, Yahud, Ya'uq, Suwa, Hubbal, Isaf, dan lain sebagainya. Kemudian, jadi pada zaman dahulu sebelum Islam datang itu disebut dengan zaman jahiliyah. Apa sih zaman jahiliyah itu? Jadi zaman jahiliyah itu dikatakan masa jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari segi keilmuannya, tetapi mereka bodoh dari segi menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ini diawali dengan mulai berpalingnya mereka dari ajaran-ajaran samawi yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka meninggalkan ajaran para nabi seperti ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian sesudah mereka ditinggalkan begitu saja. Ini disebut dengan masa kegelapan dan disebut dengan masa jahiliyah. Kita lanjutkan lagi. Jadi zaman dahulu sistem peribadatannya mereka memiliki beberapa pemujaan sesuai keyakinan mereka masing-masing. Nah, di sini kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah bintang-bintang, kemudian ada yang menyembah berhala, dan juga ada yang berkeyakinan Kristen atau Yahudi. Nah, kemudian kenapa sih, bagaimana awal mula mereka menyembah berhala? Jadi ceritanya seperti ini. Awal mula berhala ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sanad Ibnu Abbas, yang dikatakan bahwa patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Sebagai contoh, berhala Wud itu adalah berhala yang disembah oleh suku Kalb di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Hudzail, Yahud sesembahan suku Murad,
kemudian berpindah ke Bani Ghatif di lereng bukit yang terletak di kota Saba. Adapun Yauk adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan suku Himyar, dan keluarga Dzikila. Padahal nama-nama itu adalah nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang dari kalangan mereka. Dari situlah dimulai penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian patung-patung yang tergantung di dinding Ka'bah jumlahnya kurang lebih mencapai 360 buah. Bulan haji adalah tahun mereka untuk menemui Tuhan mereka bagi kabilah-kabilah yang tinggal jauh dari Ka'bah. Bentuk peribadahannya adalah persembahan hewan kepada Tuhan mereka. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara mana saja sih yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam. Yang pertama itu adalah negeri Yaman. Negeri Yaman itu terkenal karena tumbuhnya kebudayaan yang paling penting yang pernah ada di Jazirah Arab sebelum agama Islam datang. Nah, Yaman ini terkenal karena tanahnya subur. Hujan yang banyak turun di Yaman membuat masyarakat Yaman membuat waduk-waduk dan bendungan air. Nah, di negeri Yaman inilah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan besar. Di antaranya Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hirah, dan juga Kerajaan Ghassan. Kemudian negara yang selanjutnya adalah negara Hijaz. Berbeda dengan negara-negara Arab yang lain, Hijaz dapat menjaga kemerdekaannya. Negeri Hijaz tidak pernah dijajah, diduduki, ataupun dipengaruhi oleh negara-negara asing. Masya Allah. Hal itu boleh jadi disebabkan oleh letak dan kemiskinan negaranya, sehingga tidak ada yang menimbulkan atau yang menginginkan pada negara-negara lain untuk menjajahnya. Boleh jadi juga disebabkan karena Hijaz itu sejak zaman Ibrahim telah menjadi Ka'bah bagi bangsa Arab. Mereka bekerja sama untuk memelihara, menjaga kemerdekaan negeri itu dan menjauhkan dari penjajah. Negeri ini amat erat hubungannya dengan agama-agama dan kitab-kitab suci. Oleh karena itu, dalam mengikuti pertumbuhan kehidupan di Hijaz ini, di samping berpegang kepada buku-buku sejarah, kita juga akan mengambil bahan-bahan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ya. Kemudian, negara yang terakhir adalah Mekah. Nah, ketika kita berbicara tentang Mekah, maka di benak kita pasti ada kata haji, ada kata umroh. Ya, benar. Karena kota Mekah memang dijuluki sebagai kota suci. Kota yang dipandang suci oleh seluruh bangsa Arab. Bangsa Arab dari seluruh penjuru Jazirah Arab berdatangan ke kota Mekah untuk mengerjakan haji atau umroh. Oleh karena itu, bangsa Arab seluruhnya seia sekata melarang berperang dan dari bulan-bulan haji, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram. Begitu juga di bulan Rajab, karena di bulan Rajab itu banyak dikerjakan umroh. Bulan-bulan tersebut disebut dengan Ashhurul Haram. Oke, langsung saja kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang keadaan sosial ekonominya. Jadi, keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya ya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Di tempat inilah mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka menamakannya sebagai Ahlul Hadir. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Oleh sebab itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan.
Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan Yaman pada musim dingin. Di kota Makkah terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Ukaz, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu juga, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram, yang tadi sudah dijelaskan dan disebut dengan Ashhurul Haram. Sedangkan dalam bidang politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur loh. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang dan pembagian harta dalam pertemuan tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya dan tidak mau mengalah. Tetapi ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh. Berjudi dan minum-minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang loh mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Naudzubillah ya. Kemudian di sini ada beberapa pusat perdagangan, sebut saja pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini pasar untuk memperjualbelikan dagangnya, dan juga ada juga pasar Madinah dan juga pasar Dzul Majaz. Nah, di sini pasar Madinah dan Dzul Majaz ini adalah pasar untuk berkumpulnya para penyair. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.